Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Hendra Gunawan. Ada nama tambahannya, Hendra Gunawan SPD, Sarjana Pendidikan di ranah pendidikan seni musik. Pembahasan kali ini akan saya jabarkan secara global, tetapi dengan durasi yang sangat singkat. Oke, kita lanjutkan. Salah satu tokoh di dalam dunia musik adalah Al-Farabi. Jadi nanti teman-teman atau kalian semua bisa melihat biografi Al-Farabi, salah satu tokoh musik, juga seorang filsuf. Ini sangat kaya ilmu. Bicara musik pasti kita terlebih dahulu berbicara bunyi. Berbunyi ini sebenarnya secara global, secara ringkas adalah benturan atau gesekan dari dua benda yang bertemu. Contohnya tangan saya ini, alat musik yang bersumber dari tubuh saya sendiri, tangan. Ini kalau saya jumpakan menghasilkan bunyi. Ini bunyi yang dipukul. Contohnya di luar tubuh saya apa? Contohnya gendang, ya kan? Dung dung dung. Kemudian drum, ya kan? Apalagi meja pun kalau dipukul menghasilkan bunyi. Kemudian yang ditiup contohnya apa? Flute misalnya. Flute, ya kan? Bambu flute, seruling. Itu peristiwa yang sangat lebih unik, saya kira. Karena apa? Karena flute-nya itu tampak, benda yang satu nampak, kemudian udara yang kita tiupkan itu tidak nampak. Kelasnya agak kosong karena masih suasana corona, ya kan. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai musik. Musik yang dikatakan salah seorang tokoh tadi adalah bunyi yang ditata. Sebenarnya untuk memahami ini sederhana. Jadi kalau berbicara musik nggak mesti harus bicara gitar gitu kan, berbicara keyboard, ya kan. Kalau di sana dikatakan keyboard, kan? Berbicara mengenai piano, trompet segala macam, singkirkan dulu. Jadi dasar musik itu sebenarnya bunyi yang ditata. Bagaimana menata bunyi? Nah, ini adalah contoh menata bunyi. Jadi meja ini akan saya tata, bunyi-bunyi dari meja ini akan saya tata menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam unsur-unsur musik. Bagaimana menatanya? Nah, ini saya pukul meja ini. Kemudian saya lakukan variasi. Ini namanya variasi atau unsur rhythm. Kemudian saya tambahkan kaidah dalam unsur musik, yaitu tempo. Bagaimana tempo itu mengenai kecepatan atau kelambatan suatu bunyi. Contohnya gini. Tadi kan begini. Kemudian saya lambatin temponya. Saya cepatin. Cepatin. Nah, kemudian kaidahnya apa lagi? Nah, ada namanya volume yang mengenai keras lembut suatu bunyi. Setelah tadi rhythm, tempo, sekarang dinamik. Nah, dynamic. Nah, ini contohnya ya. Ini rhythm. Saya cepatin dengan tempo. Saya kasih dinamik. Sebelah kiri lah lebih soft. Contoh rhythm yang lain apa? Bagaimana? Dan ini.
Nah, di sana kan terjadi beberapa variasi volume atau dinamik kan. Jadi ketika saya menggunakan jari, volume suaranya hanya segini. Ketika saya menggunakan beberapa jari yang disatukan, nah kekuatannya seperti ini volumenya. Nah, oke. Kemudian ada syair. Nah, syair ini berhubungan dengan teks. Nah, itu butuh penjelasan yang panjang juga ya kan. Unsur musik yang terakhir yaitu nada. Nah, kan nada. Nada ini adalah bunyi yang sangat berpengaruh dalam suatu musik. Jadi nada ini sudah ditetapkan oleh tokoh-tokoh musik dunia, bagaimana frekuensi, bagaimana ukurannya. Nah, jadi nada ini sebenarnya ilmiah, tidak hanya menyangkut perasaan, tetapi nada ini ilmiah, menyangkut dengan matematika, kemudian peristiwa-peristiwa dalam ilmu fisika. Orang-orang mengetahui nada seperti ini. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi nada itu sebenarnya berbicara mengenai ukuran kan. Kenapa do re ini berbeda? Nah, jadi di sini ada peristiwa matematika dan ilmu fisika yang kalau saya jabarkan sangat panjang nantinya. Nah, kemudian nada ini juga mengalami peristiwa psikologis. Nah, jadi ketika orang-orang mendengarkan nada, contohnya nada seperti ini, nah, perasaannya akan biasa saja atau tenang. Tapi kalau mendengarkan seperti ini, umumnya orang-orang akan merasakan kesedihan atau tidak tenang. Senang, menyedihkan, menakutkan, lebih menakutkan, atau lebih rileks. Nah, itu tadi penjabaran singkat mengenai wawasan seni musik. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan ya, seperti itulah videonya, walaupun tidak sekeren video-video yang lainnya ya yang ada di YouTube. Tapi mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua.